Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 167, Keluarga Duan akan datang dan memohon padamu. Lalu mengapa kamu begitu protektif terhadapku? Berbicara tentang ini, kakek Sen menatap Mukiki dan teringat Sen Jianchuan. Aku percaya padamu karena kegigihanmu. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, kamu masih bisa jujur pada dirimu sendiri. Jarang sekali seseorang memiliki sikap seperti ini terhadap kehidupan. Kamu dan ayahmu adalah orang baik. Keluarga Sen adalah rumahmu. Kamu tetap harus datang ke sini jika perlu. Mereka tidak akan berani melakukan apapun kepadamu saat aku ada di sini. Mukiki mengangguk dan memegang tangan kakek Sen. Jangan marah. Kamu akan sakit jika marah. Lalu, bagaimana kamu bisa melindungiku? Kakek, kamu dan ayah harus berhati-hati. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu gadis muda yang sangat bijaksana. Kakek Sen tersenyum. Dia merasa pantas baginya untuk marah demi gadis itu. Dan Mukiki mengingatkan kakek Sen untuk menjaga keselamatannya karena dia tahu bahwa Rong Junhan kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan ayahnya terluka 2 kali. Sekarang kakek Sen telah membuat Rong Junhan menderita, dia mungkin akan mengulangi tipuannya lagi. Mukiki tidak ingin mengambil risiko. Kamu pasti kelelahan. Istirahatlah. Aku akan pergi setelah melihatmu beristirahat. Tidak usah dipikir-pikir. Kamu pulang saja. Jing Yun masih menunggumu di luar. Ngomong-ngomong, Seng Xiao sangat membantu. Kakek Sen menepuk bahu Mukiki dan berkata, aku masih kuat dan sehat, jangan khawatir. Tatapan mata Mukiki bertemu dengan tatapan mata kakek Sen dan dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Kakek Sen mengedipkan matanya. Wajahnya yang tegas telah hilang dan kini ia telah berubah menjadi seorang pria tua yang penyayang dan baik hati lagi. Selain bibinya, kakek Sen adalah anggota keluarga kedua yang mencintainya dengan tulus. Mukiki hanya berharap kakeknya bisa berumur panjang. Kemudian, Mukiki meninggalkan rumah besar itu. Mungkin karena omelan kakek Sen, keluarga Sen tidak mempersulit Mukiki dan membiarkannya pergi meskipun mata mereka menunjukkan kebencian yang mendalam. Mukiki keluar rumah dan masuk ke dalam mobil yang diparkir di dekat gerbang. Saat dia masuk ke dalam mobil, pengemudinya bukan lagi Jing Yun, melainkan Seng Xiao. Saya bisa merasakan intensitas di aula bahkan ketika saya berada di luar. Kakek kembali tepat waktu, jadi aku tidak terluka, jawab Mukiki. Tentu saja, dia ada di sini tepat setelah kamu masuk ke rumah. Dia berdiri di pintu dan melihat semuanya. Jadi, aku tidak sempat melakukan apapun. Seng Xiao membelai kepala Mukiki. Aku senang ada lebih banyak orang yang melindungimu sekarang. Xiao. Tapi kamu pasti merasa sedih karena dimarahi. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu menyesali keputusanku membiarkanmu pergi ke Sen Mansion? Mukiki segera menggelengkan kepalanya. Kau bahkan tidak tahu betapa bersyukurnya aku. Aku punya ayah dan kakek sebelumnya, tetapi aku masih merasa tidak punya siapa-siapa. Namun sekarang, aku merasa telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dan kali ini, mereka tulus kepadaku. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling bahagia di dunia, terutama saat aku memilikimu. Melihat mata Mukiki yang penuh cinta, Seng Xiao menyentuh dagunya dan menyeringai. Kata-katamu lebih manis sekarang. Saya hanya khawatir ayah dan kakek mungkin dalam bahaya. Kakekmu telah melalui begitu banyak pertempuran. Tidak ada yang bisa lolos dari tatapan matanya yang tajam. Kata Seng Xiao dan menyalakan mesin mobil. Kemudian, dia mengantar Mukiki pulang. Dalam perjalanan, Seng Xiao teringat dengan apa yang dikatakan Jing Yun kepadanya tadi. Jing Yun menemukan kepala rumah sakit yang lama. Sayangnya, dia sudah meninggal. Putrinya terlibat dalam kasus ini. Namun, dia memberitahu Jing Yun bahwa wanita yang memukul ayahmu bernama Tong Sui. Bukan Rong Junhan. Saya menduga itu nama palsu. Namun, saya perlu mencari bukti untuk membuktikannya. Saya perlu memeriksa apakah Rong Junhan telah menggunakan nama ini untuk melakukan hal lain. Mukiki menatap Seng Xiao dengan kagum. Dia merasa bahwa pria ini adalah orang yang sangat teliti. Dia seharusnya menjadi detektif di kantor polisi. Xiao, Jing Yun sudah bekerja keras. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Tentu saja aku merasa kasihan padanya karena dia adalah asisten pribadimu. Seng Xiao meliriknya dan bersenandung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi kapan kita harus memberitahu kakek tentang ini? Jika itu benar-benar dilakukan oleh Rong Junhan, maka kita tidak akan pernah tahu batas kemampuannya. Dia bisa melakukan apa saja. Aku akan membiarkan Jing Yun mencoba mengumpulkan cukup bukti sebelum pernikahan. Mukiki percaya pada Seng Xiao, dia juga percaya pada Jing Yun. Malam itu, setelah Rong Junhan ditampar oleh kakek Sen, dia mengamuk setelah sampai di rumah.
Dia dulunya akur dengan keluarga Sen. Namun sekarang, karena Mu Qi, semuanya berubah. Kemudian, dia teringat pada Mu Tangsue dan pergi mencarinya di Akademi Tari. Mu Tangsue sekarang disembunyikan oleh Rong Junhan. Dia diminta oleh Rong Junhan untuk meniru Mu Qi dengan sempurna. Dan akhir-akhir ini, Rong Junhan telah membawanya untuk membuat tahi lalat palsu dan tato. Sejujurnya, Mu Tangsue merasa jijik dengan gagasan membuat dirinya terlihat seperti Mu Qi. Dia bukan bayangan Mu Qi. Namun, demi kelangsungan hidupnya, dia terpaksa menuruti perintah Rong Junhan. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat tinggal. Mereka mungkin mengira tato di cuping telinga Mu Qi hanyalah pola acak. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah nama Seng Xiao. Setelah kamu siap, aku akan membawamu menemui Sen Jianchuan. Dia adalah level pertama yang harus kamu lewati. Bagaimanapun, Sen Jianchuan baru saja bangun. Pikirannya tidak akan sejernih itu setelah tertidur selama bertahun-tahun, bukan? Seharusnya tidak sulit untuk membodohinya. Namun kenyataannya, dia tidak tahu betapa pintarnya Sen Jianchuan. Keesokan harinya, Mu Qi berbicara dengan Qian melalui telepon di pagi hari. Qian tidak ingin melihat Mu Qi diganggu. Jadi, dia merasa cemas tentang apa yang terjadi di Sen Mansion. Namun setelah mendengar cerita kejadian itu, dia merasa senang. Wanita bernama Rong itu benar-benar sudah muak kali ini. Ngomong-ngomong, Qi, menurutku kakek Sen sangat baik padamu. Dia benar-benar telah menebus kasih sayang dari keluarga yang sebelumnya tidak kau dapatkan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah terakhir kali? Aku sudah memberi pelajaran pada perempuan jalang itu. Sekarang giliran bajingan itu, jawab Lu Qian. Tidak, seharusnya seluruh keluarga Duan yang melakukannya. Pikirkanlah, Duan Shaoan dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Tidak bisakah orang tuanya tahu tentang semua hal itu? Namun, mereka tidak pernah mencoba melakukan apapun. Bukankah seharusnya mereka juga yang disalahkan? Yang mereka tahu hanyalah meminta kontrak bisnis dari orang tuaku. Mereka hanya melihat Shaoan sebagai alat tawar-menawar. Tapi sekarang alat tawar-menawar itu sudah tidak berguna lagi. Aku akan lihat seberapa gugupnya mereka. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur sekarang. Keluarga Duan akan datang dan memohon padamu, kata Mu Qi. Di mata keluarga kaya, yang ada hanyalah keuntungan. Kalau begitu aku akan berdiri dan menunjukkan harga diriku kepada mereka. Mengapa aku harus membiarkan mereka yang memegang kendali?